Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Khalilur Rahman, kelas 11 TKJB. Di sini saya menjelaskan tentang definisi komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses yang meliputi pengiriman dan penerima pesan serta pemahaman terhadap pesan yang disampaikan. Komponen utama dalam komunikasi. 1. Komunikator atau sumber pengiriman adalah seseorang yang mengirimkan pesan. 2. Pesan atau message adalah informasi yang akan kita kirimkan kepada komunikat atau penerima pesan layaknya sasaran. 3. Encoding adalah prosesor mengambil pesan dan mengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. Orang yang melakukan encode disebut dengan encoder. 4. Media atau saluran komunikasi channel adalah media atau berbagai media yang kita gunakan untuk mengirim pesan. 5. Komunikat atau penerima pesan. Ketika komunikat atau penerima pesan menerima sebuah pesan, maka ia akan menafsirkan pesan dan memberi makna terhadap pesan yang diterima. 7. Umpan balik, feedback. Apapun media atau saluran komunikasi yang digunakan mengirim pesan, kita dapat menggunakan umpan balik untuk membantu kita menentukan sukses tidaknya komunikasi yang kita lakukan. 8. Konteks yang digunakan dengan konteks dalam proses komunikasi adalah situasi di mana kita melakukan komunikasi. Sebuah konteks dapat membantu menentukan gaya kita berkomunikasi. 9. Gangguan noise. Dalam proses komunikasi, gangguan dapat berupa segala sesuatu yang dapat mengganggu dalam proses menerima penafsiran atau penyediaan umpan balik tentang sebuah pesan. 10. Efek. Yang dimaksud dengan efek dalam proses komunikasi adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan komunikasi yang dapat berupa sikap atau tingkah laku komunikat atau penerima pesan. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi 1837 sampai sekarang. Pertama, pada tahun 1837, Samuel F. B. Morse bersama asistennya Alexander Bain menemukan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh yang bernama telegraf. Pesan ini sering dinamakan pesan kabel atau kawat. Media ini sangat efektif meskipun hanya untuk orang yang paham kode Morse. 2. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan sebuah alat komunikasi jarak jauh yang bernama telepon. Penemu telepon dipicu oleh permintaan pengguna telegraf yang semakin berkembang dan meningkat di Indonesia. Telepon lokal pertama digunakan sejak 16 Oktober 1882 yang diselenggarakan oleh pihak swasta. 3. Pada tahun 1920-an, sebuah alat komunikasi jarak jauh bernama telegram baru dipopulerkan. Telegram berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Meskipun tarifnya dihitung berdasarkan jumlah karakter termasuk tanda baca, namun waktu yang dibutuhkan pun sangat singkat dan tidak seperti surat. Di Indonesia, telegram dipopulerkan oleh perusahaan Telkom pada tahun 4. Pada tahun 1956, sebuah alat komunikasi bernama pager ditemukan oleh Multiton Elektronik di Rumah Sakit St. Thomas, London oleh dokter-dokter yang sedang bertugas dalam kondisi darurat. Pager atau radio panggil merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. 5. Pada tahun 1960, sebuah sarana mengirim surat melalui jaringan komputer yang bernama email ditemukan. Saat itu internet belum terbentuk, tetapi surat terkirim melalui jaringan yang berbentuk dari kumpulan mainframe. Pada tahun 1980-an, email
mulai bisa dipakai oleh umum. 6. Pada tahun 1969, rangkaian yang membentuk internet diawali sebagai ARPANET. Rangkaian ini dibangun oleh ARPA atau United States Department of Defense Advanced Research Project Agency. Tahun 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP atau IP yang merupakan awal dari internet yang kita kenal. 7. Pada tahun 1973, Martin Kohler dan Motorola Corp menemukan sebuah alat komunikasi yang bernama telepon genggam atau handphone. Telepon ini kemudian dikenal sebagai telepon genggam generasi pertama atau 1G. Dari model inilah kemudian muncul telepon genggam berikutnya. Pada tahun 1996, pesan instan atau instant message meledak saat diperkenalkan e-cekis. Semua ini bermula ketika orang-orang marak menggunakan teknologi secara online awal tahun 1990, dan pada saat ini para pengembang software menciptakan software chatroom. 9. Pada tahun 2007, sebuah teknologi yang hampir sama seperti pesan instan bernama mobile chat messaging ditemukan. Ini bisa mengganti pengguna layanan SMS yang lebih komplit disertai dengan fitur-fitur menarik dan notifikasi, contohnya seperti WhatsApp, Line, Messenger, Instagram, dan lain-lain. Elemen komunikasi data. 1. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas penyampaian pesan tersebut kepada penerima pesan. 2. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. 3. Bahasa data. Bahasa yang dimaksud tentunya bukan berupa bahasa seperti bahasa manusia, akan tetapi bahasa-bahasa elektronik, kode program, dan sejenisnya. 4. Transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. 5. Encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengkodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. 6. Decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. 7. Media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima. 8. Protokol. Protokol dapat disebut dengan sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. 1. Pengetahuan. Seorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata diksi untuk menyampaikan informasi baik verbal maupun non-verbal kepada komunikan. 2. Perkembangan. Perkembangan memiliki dua aspek, yaitu 1. Pertumbuhan manusia. Misal cara menyampaikan informasi kepada anak balita dengan remaja tentu saja berbeda. 2. Keterampilan menguasai bahasa. Misalnya jika kita menghadapi remaja, maka kita akan lebih mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya atau disebut dengan bahasa gaul. 3. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Membentuk persepsi ini terjadi berdasarkan pengalaman, harapan, dan penerima dan perhatian. 4. Peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi, tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi.
5. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Adapun faktor yang mempengaruhi lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Nilai budaya dan budaya atau adat. Nilai dan budaya atau adat menjadi kacamata yang dijadikan tolak ukur untuk komunikasi pantas atau tidak pantas agar komunikasi terjalin dengan baik. 2. Stimulus eksternal. Stimulus eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dari luar, misalnya suara bising. 3. Jarak. Jika komunikator dan komunikan berjarak cukup jauh, maka komunikator akan sulit menciptakan komunikasi yang baik kepada komunikan. Yang keenam, emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. 7. Kondisi fisik. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. 8. Jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi, dapat dilihat dari gaya berbicara dan interpretasi. Sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urut bilangan 0 dan 1 juga dengan binar, sehingga tidak mudah terpengaruh atau proses informasi pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat discrete. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog, dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyal ini dapat terpengaruh oleh noise atau gangguan. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal dikirim secara satu arah. Transmisi secara simplex terjadi di dalam berupa teknologi komunikasi seperti siaran televisi atau siaran radio. 2. Half duplex. Half duplex merupakan sebuah komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tapi tidak dapat secara bersama-sama. Contoh paling sederhana dari walkie-talkie untuk berkomunikasi pada satu waktu tertentu, hanya salah satu di antara mereka yang dapat berbicara sementara pihak lainnya mendengar. Jika kedua-duanya mencoba untuk berbicara secara serentak, kondisi kollision untuk tabrakan. 3. Full duplex. Dalam komunikasi full duplex, dua pihak saling berkomunikasi tidak akan mengirimkan dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Contohnya adalah switch. Apa yang dimaksud dengan transmisi serial? Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu byte yang disalurkan. Apa yang dimaksud dengan transmisi paralel? Transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, bisa disalurkan bersamaan. Teknik pengiriman baseband. Transmisi baseband adalah transmisi yang menggunakan sinyal digital untuk mengirim data melalui media sebagai satu saluran. Teknik pengiriman broadband adalah transmisi yang mengirim data menggunakan sinyal analog. Dalam transmisi broadband dimungkinkan secara bersamaan melalui berbagai frekuensi yang berbeda. Perkembangan generasi jaringan seluler. Pertama, jaringan 1G. Jaringan 1G adalah teknologi jaringan pertama ini mengacu pada teknologi yang sudah digunakan pada alat komunikasi seluler alias ponsel. Jaringan 1G hadir menggunakan jaringan yang memakai sistem analog, istilah kerennya disebut AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Jaringan
1G ini pertama kali dipakai pada tahun 1970 ketika teknologi microprocessor ditemukan untuk kebutuhan teknologi komunikasi. Nirkabel jaringan 1G adalah jaringan yang hanya bisa mengirim dalam bentuk suara saja. Kedua, jaringan 2G adalah teknologi jaringan generasi kedua. Teknologi ini diperkenalkan secara komersil pertama kali oleh Radio Nirinja pada 1991. Pada jaringan generasi kedua inilah ponsel berevolusi, tidak hanya mendukung teknologi pengiriman suara tetapi juga teks atau yang kemudian dikenal sebagai SMS. Pada generasi ini terjadi perkembangan sebanyak dua kali. Yang pertama, kecepatan dinaikkan dari 9 sampai 14,4 kilobyte per second menjadi 1115 kilobyte per second dan dapat mengakses internet. Yang kedua, kecepatannya dinaikkan 3 kali lipat dari sebelumnya. Jaringan 3G. Jaringan 3G adalah teknologi jaringan generasi ketiga. Kehadiran jaringan 3G membuat telepon seluler atau HP kini bisa dipakai untuk kirim email lebih cepat, kirim pesan instan, menonton video, bahkan teknologi untuk video call karena fungsinya yang bisa dipakai untuk internetan. Jaringan 3G kemudian disebut sebagai mobile broadband. Teknologi jaringan 3G pertama kali hadir secara komersil mulai pada tahun 2001 di Jepang oleh NTT Docomo. Tahun 2002 Korea Selatan pun memakai teknologi yang diklaim mampu melakukan transfer data sampai 2 megabyte per second. Keempat, jaringan 4G adalah teknologi jaringan generasi keempat. Jaringan 4G ini memiliki spektrum yang berbeda dengan jaringan 2G dan 3G. Karena hal tersebutlah pengembangan 4G di Indonesia cukup lambat karena penerapannya sedikit berbeda jika dibandingkan ketika operator beralih dari 2G ke 3G. Teknologi jaringan 4G sendiri hadir pertama kali pada 14 Desember 2009 lewat operator seluler Telia Sonera di Stockholm dan Oslo. Di Indonesia jaringan 4G dimulai pada tahun 2015 dan kini menjadi jaringan yang bisa diandalkan untuk mengakses berbagai konten di internet. Yang kelima, 5G adalah teknologi jaringan generasi kelima. Teknologi ini adalah teknologi jaringan seluler yang mengakibatkan jaringan 4G kecepatannya sudah memakai ukuran gigabit per second bukan megabit per second lagi. Karena hal ini, jaringan 5G bakal memiliki pita frekuensi yang lebih lebar sehingga lalu lintas data tidak akan terlalu sibuk seperti hanya jaringan 4G. Kehadiran jaringan 5G bakal jadi jembatan bagi dunia untuk memasuki industri 4.0. Ketika dunia memasuki industri banyak berbagai tugas dan pekerjaan bakal dibantu oleh mesin dan internet yang cepat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.